Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu Sistem Informasi Antrian Online pada Toko Servis Komputer. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Febriana Ida Nugrahani dengan NIM 1222027, 2 Fitrining Alicia dengan NIM 1222067, yang ketiga Wahyu Tri Cahyono dengan NIM 1222171, yang keempat Denny Irawan dengan NIM 1222171, dan yang kelima Ayu Anima Sona dengan NIM 122200535. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat ruang lingkup, yang kelima demo aplikasi, dan yang terakhir kesimpulan. Pada yang pertama ada pendahuluan. Sistem informasi antrian online pada toko servis komputer adalah sebuah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan sistem antrian secara online pada toko servis komputer. Dalam era digital saat ini, perangkat komputer menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, digunakan untuk pekerjaan, pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Meskipun penting komputer rentan mengalami kerusakan atau masalah teknis, pengembangan sistem informasi antrian pada toko servis komputer sangat diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Denny Irawan dengan NIM 122217177. Yang mana pada kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang kelompok kami angkat, yaitu masalahnya penggunaan sistem manual untuk mengatur antrean yang sering menyebabkan kebingungan serta ketidakjelasan mengenai urutan layanan. Nah, biasanya masalah yang sering ditemui yaitu pelanggan yang datang lebih awal kadang tidak terlayani terlebih dahulu karena adanya perbedaan tingkat kerusakan yang ditangani oleh teknisi. Nah, tanpa sistem antrean yang jelas, teknisi sulit untuk mengatur waktu dan menyebabkan waktu tunggu lama dan estimasi penyelesaian yang tidak akurat. Dan pelanggan yang menunggu lama tanpa informasi yang jelas, maka cenderung akan frustasi dan kebingungan akan informasi perangkat yang diperbaiki atau didaftarkan. Maka dengan sistem antrean ini, masalah-masalah tersebut diharapkan dari kelompok kami bisa mengatasi. Nah, untuk selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari program sistem yang kami buat, yaitu e-antrean sistem informasi pada toko komputer. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengembangkan sistem. Nah, mengembangkan sistem yang servis komputer ini secara transparan dan fokus utama yaitu memungkinkan pelanggan untuk lebih mudah mengakses layanan servis perangkat komputer secara online serta memberikan transparansi dalam proses perbaikan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pengalaman atau kepuasan pelanggan, yang mana kami tujukan untuk menekankan pentingnya sistem untuk meningkatkan pengalaman yang menyediakan kemudahan dalam mengambil antrean, kemudian memantau status perbaikan secara real time atau terupdate, dan mendapatkan waktu estimasi proses pengerjaan serta biaya yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi operasional. Kita membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan membantu pemilik toko juga dalam mengelola antrian pelanggan serta memantau status perbaikan bagi pelanggan atau customer dan mengatur jadwal layanan dengan lebih efisien. Nah, untuk yang keempat, memberikan solusi atau kemudahan.
Tujuan ini mencakup upaya untuk mengatasi masalah umum seperti antrian yang panjang, kemudian ketidakjelasan status perbaikan, dan estimasi biaya. Yang terakhir yaitu kepuasan dan loyalitas. Nah, sistem ini dirancang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih efisien, transparan, dan dapat diandalkan, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap toko servis komputer yang kami tangani. Itulah beberapa tujuan dan manfaat dari sistem e-antrian berbasis web yang kelompok kami buat. Di sini saya Fitri Neng Alicia dengan NIM 12220677. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu metodologi penelitian kualitatif, yaitu yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap, dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan perangkat lunak. Dalam pembuatan tugas ini, metode pengembangan perangkat lunak yang kami gunakan dalam pengembangan perangkat lunak sistem informasi antrian online pada toko servis komputer, yaitu menggunakan metode waterfall, yang dilaksanakan secara step by step sesuai tahapannya. Metode ini dipilih karena memberikan struktur yang jelas dan langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik. Pengembangan perangkat lunak dengan metode waterfall ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan tahap communication hingga tahap pengujian dan pemeliharaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mengisi kuesioner melalui platform online seperti Google Forms. Untuk respondennya terdiri dari 2 orang, responden sebagai pelanggan toko servis komputer dan yang kedua sebagai karyawan toko servis komputer, sehingga kami dapat mengidentifikasi preferensi pengguna terkait penggunaan sistem antrian berbasis online untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap implementasi sistem ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Animasona. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Untuk mempermudah dalam proposal ini agar lebih terarah, diperlukan batasan ruang lingkup yang dibahas agar tidak keluar dari topik pembahasan. Penelitian ini hanya difokuskan pada perancangan sistem informasi e-antrian pada toko servis komputer yang mencakup beberapa modul seperti sistem pengambilan antrean secara online, kemudian melakukan tracking progres atau pemantauan, yaitu dengan melakukan perbaikan dan melihat status perbaikan di suatu toko servis komputer. Dan yang terakhir, komunikasi helpdesk, yaitu komunikasi antara pengguna dengan helpdesk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Cahyono dengan NIM 1221171 akan mendemonstrasikan aplikasi e-service yang kelompok kami buat. Untuk nanti saya akan didampingi 2 teman saya untuk mendemonstrasikan aplikasi tersebut, yang dimana saya akan berperan sebagai user atau pelanggan dan teman saya akan berperan sebagai helpdesk dan teknisi, di mana helpdesk akan diperankan oleh Fitri Alicia dan teknisi akan diperankan oleh Denny. Oke, di sini saya masuk ke tampilan websitenya ya awalan. Di sini saya menggunakan lokal, belum saya hosting, sebagai demonstrasi. Lalu klik panel, lalu kita akan klik login ya. Oke, di sini saya akan melakukan registrasi user baru, yang dimana saya bisa menggunakan create a new account di sini. Terus saya akan masukkan nama saya, terus nama saya, dibarengi email, dan jangan lupa untuk password dengan kombinasi 8 karakter. Setelah itu kita klik register. Oke,
email already been taken, sudah dipakai ya ternyata. YUTC password PASWORD dan register. Oke. Di sini kita masuk ke aplikasinya. Untuk yang pertama, teman-teman, kita akan melakukan pendaftaran device. Nah, pendaftaran device ini bisa dilakukan di menu device yang saya klik di bagian atas ini. Di menu tersebut kita akan menambahkan perangkat kita untuk kita daftarkan nih teman-teman, atau perangkat kita yang terkendala. Di sini klik tambah perangkat. Oke, nama perangkatnya ketikkan merek dan pastikan untuk memperhatikan alert di atas. Oke, tahunnya jangan lupa, dan file pendukung ini gambar laptop ya, jadi ini cuma opsional, bisa klik simpan. Oke, tersimpan. Di sini kita juga bisa lihat datanya ya teman-teman ya, sudah tersimpan. Oke, setelah itu kita masuk ke menu tiket ya teman-teman, yang dimana setelah kita menambahkan device kita harus melakukan register tiket baru teman-teman. Di sini untuk register tiket baru teman-teman bisa klik tombol ini ya, atau add your device. Ini masuknya ke device tadi, dan register new ticket akan masuk ke tiket seperti ini, atau manual juga bisa banget. Oke, setelah itu kita akan klik tambah tiket sini teman-teman. Oke, perangkat yang kita daftarkan tadi kita pilih ini. Di sini saya daftarin yang ini, terus deskripsinya. Contohnya contoh saja ya. Setelah itu klik simpan, dan ya cuma seperti itu. Nanti untuk melihatnya adalah seperti ini. Oke, di sini saya akan jelaskan ya. Di sini untuk tampilan dashboard ya, kita bisa melakukan pengawasan ya. Di yang pertama ada user, dan di sini ada kotak pesan. Kotak pesan itu apa sih? Kotak pesan itu untuk kita koordinasi atau menanyakan ke helpdesk ya, untuk bantuan helpdesk. Teman-teman bisa klik aja, terus kita masukkan kendalanya. Contohnya halo admin. Nah, kita kirim. Nah, nanti akan dibalas oleh admin seperti itu. Apabila terbalas nanti akan ada tombol seperti ini nanti. Oke, yang pertama. Untuk yang kedua ada status. Di sini untuk di user ada statusnya registrasi teman-teman ya. Terus ada tiket, ada perangkat, dan ada menu waktu. Yang pertama di registrasi. Registrasi ini merupakan currently atau status ya teman-teman ya. Nanti ada statusnya apa saja? Statusnya ada registrasi, verifikasi, proses, dan selesai. Registrasi ini nanti akan masuk ke helpdesk, yang dimana pada helpdesk nanti akan ditentukan teknisi siapa yang akan memperbaiki atau bagian tugasnya untuk memperbaiki perangkat ini teman-teman. Setelah itu ada proses dan nanti untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan teman saya. Oke, untuk sekarang prosesnya adalah registrasi. Nah, untuk registrasi kita harus menunggu dulu prosesnya diverifikasi oleh helpdesk. Nanti apabila prosesnya di sini sudah verifikasi, maka si helpdesk akan memberikan pesan kepada kita, akan mengirimkan pesan bahwa kita sudah bisa mengantarkan perangkat kita ke toko. Oke, di sini ada tiket, ID tiket sebagai untuk unik atau pengenalan tiketnya ya. Terus ada perangkat yang kita tambahkan tadi, dan di sini ada waktu. Oke, waktu ini apa sih? Waktu ini merupakan SOP atau 3 kali 24 jam. Jadi perangkat kita ini akan ditangani oleh tim dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Yang dimana ini merupakan estimasi ya teman-teman ya. Apabila lebih dari ini maka akan direcek seperti itu. Di sini saya Fitri Ning Alicia dengan NIM 12220677. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebagai helpdesk. Di sini saya akan login sebagai helpdesk. Saya akan memasukkan emailnya.
emailnya hellohelpdesk@gmail.com, passwordnya password double S. Di sini saya akan login. Kemudian di proses kita klik tombol ubah. Di sini saya akan pilih status W atau antrian, lalu kita pilih teknisi yaitu Denny Irawan, kemudian kita klik perbarui data. Kemudian nama customer Wahyu ini yang tadinya registrasi akan ke verifikasi. Kemudian di bagian chat kita di sini kita bisa melihat user mengechat kita. Di sini masih di tahap pengembangan, jadi kita masih belum bisa untuk membalasnya. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya saya di sini akan mendemonstrasikan akan masuk sebagai role teknisi. Nah, di sini saya coba login dulu sebagai teknisi yang akunnya sudah didaftarkan. Saya coba login, kemudian masukkan kredensialnya seperti email dan password. Saya masukkan email dulu. Kemudian kita masukkan password dan coba login. Oke, saya sekarang sudah masuk di halaman dashboardnya sebagai teknisi. Yang di sini pada halaman utamanya akan tampil di dashboardnya seperti total tim, total tiket, total pelanggan, dan sebagainya. Kemudian ada statistiknya dan ada diagramnya. Lalu yang saya akan demonstrasikan lebih detail yaitu pada menu proses. Nah, di sini di role akunnya teknisi itu hanya ada menu, halaman utama, dan proses. Nah, proses ini juga akan muncul ketika helpdesk sudah melakukan verifikasi tiket atau data yang sudah didaftarkan dari user. Jadi ketika helpdesk sudah verifikasi, maka akan dan juga memilih teknisinya ya. Dan kebetulan di sini saya dipilih sebagai teknisinya, maka akan masuk datanya ke akun saya. Nah, statusnya masuk verifikasi atau verified ticket. Kemudian ketika saya sudah mendapatkan tes atau tugas dari helpdesk yang dikirimkan helpdesk, kemudian ketika saya akan melakukan proses atau melakukan perbaikan, maka akan mengeklik tombol proses. Nah, maka data akan terupdate dan akan statusnya menjadi pengerjaan. Nah, selanjutnya ketika saya sebagai teknisi sudah menyelesaikan progresnya atau sudah memperbaiki perangkatnya atau otomatis sudah selesai, maka saya akan mengubah statusnya dari pengerjaan menjadi selesai. Nah, di sini ada tombol aksi menjadi proses selesai. Kita coba klik. Nah, kemudian selesai. Ketika proses semua sudah selesai, maka akan di tombol aksi ini tidak ada button lagi, cuma ada informasi seperti proses kosong. Dan di sini ada labelnya done. Yang artinya sekarang saya tidak mempunyai tanggungan atau tugas dari perbaikan lagi. Otomatis semua perangkat yang saya perbaiki di sini sudah selesai. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan di helpdesk yang akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Seperti itu. Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mendemonstrasikan lagi sebagai pelanggan. Kan tadi sama Mas Denny sebagai teknisi prosesnya sudah selesai ya. Di sini saya mau cek login ke akun tadi, teman-teman ya. Kita cek apakah prosesnya sudah selesai atau belum. Oh, maaf, tadi tidak pakai 68. Oke. Sip. Nah, saat ini prosesnya adalah selesai. Nah, untuk prosesnya selesai ini, teman-teman ya, kita harus mengambil atau
perangkat kita sudah bisa diambil di toko nih. Jadi kan proses perbaikannya sudah selesai. Nanti tinggal perangkatnya diambil seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itulah demo aplikasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang gitu. Jadi itulah demo aplikasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem antrean online untuk toko servis komputer dapat meningkatkan efisiensi dan manajemen toko. Sistem ini akan mengurangi waktu tunggu, memberikan informasi real-time, dan membantu teknisi mengatur waktu. Hasilnya, pengalaman pelanggan akan lebih baik, meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Dengan demikian, sistem informasi antrean online ini akan menjadi solusi komprehensif untuk masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pelanggan dan pemilik toko, menciptakan lingkungan layanan yang lebih profesional dan terorganisir. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1, burung merpati terbang tinggi. Hingga sebentar di ranting cemara, ilmu dipelajari sepanjang hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.